Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Mahbuba dari Prodi Psikologi Islam kelas 2C dengan NIM 430402300100. Di sini aku mau mereview salah satu buku karyanya Bapak Agus Hermawan, SPD IMA dengan judul Psikologi Islam. Beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Salatiga yang mengampu mata kuliah Psikologi Islam. Diawali dengan kata pengantar editornya yaitu Bapak Dr. Mukti Ali M. Hum, dilanjut dengan kata pengantar penulis Bapak Agus Hermawan SPD IMA. Yang akan saya bahas di sini yaitu dari bab 1 sampai dengan bab 6 yang terdiri dari 15 bab. Tujuan tersendiri dari si penulis membuat buku ini ialah diharapkan untuk para mahasiswa lebih terbantu lagi untuk memahami tentang psikologi Islam. Meskipun hanya sepintas kilas, namun penulis berusaha untuk menyajikan materi seringkas mungkin dengan tidak mengurangi substansi materi yang penting sesuai dengan urutan tema yang ada di dalam silabus. Bertemu di bab pertama ini kita membahas tentang konsep manusia dalam perspektif Islam. Nah, ada beberapa pendapat dalam pandangan tentang manusia ini. Salah satunya menurut metode 1966, diantaranya yang pertama ada aliran materialisme, yaitu aliran ini memandang bahwa manusia sebagai kumpulan dari organ tubuh, zat kimia dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Yang kedua ada aliran spiritualisme atau serbaru. Aliran ini berpandangan bahwa hakikat manusia adalah ruh atau jiwa, sedangkan zat atau materi adalah manifestasi dari ruh atau jiwa. Yang ketiga ada aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani, badan dan ruh. Selanjutnya, manusia menurut pandangan Islam. Nah, menurut pandangan Islam itu sendiri, sekurang-kurangnya ada 4 relasi manusia yang masing-masing memiliki kutub positif dan negatif. Yang pertama ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri atau hablum minan nas, yang ditandai dengan kesadaran untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar dan sebaliknya mengumbar nafsu-nafsu rendah. Yang kedua, ada hubungan antar manusia, sama saja hablum minan nas, namun ini dengan usaha membina silaturahmi atau memutuskannya. Yang ketiga, ada hubungan manusia dengan alam sekitar atau hablum minal alam yang ditandai dengan upaya pelestarian dan pemanfaatan, dengan sebaliknya atau menimbulkan kerusakan alam. Yang keempat, ada hubungan manusia dengan sang pencipta, yaitu hablum minallah, dengan kewajiban ibadah kepadanya atau menjadi ingkar dan syirik kepadanya. Selanjutnya, menurut psikologi Islam itu sendiri umumnya berpandangan bahwa kondisi ragawi, kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan merupakan penentu utama perilaku dan corak kepribadian manusia. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Salah satunya ialah manusia tercipta dengan bentuk yang baik dan sempurna. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah Ad-Din ayat 4. Di samping itu, manusia memiliki akal yang tidak dimiliki makhluk lain. Lalu, berakhlak, manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur. Di antaranya, unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Selanjutnya, kita lanjut ke bab 2, membahas tentang pengertian psikologi Islam. Secara etimologi, psikologi Islam berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari phaisi, atau jiwa, dan logos, ilmu, yang artinya ilmu jiwa. Psikologi Islam mempelajari tingkah laku manusia sebagai tampilan dari jiwa, karena jiwa bersifat abstrak yang tidak bisa diamati secara empiris. Pengertian Islam secara bahasa berasal dari kata salama yang berarti patuh atau menerima, dengan akar kata SLM yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak
bercacat. Islam juga berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan, ketaatan, kepatuhan. Dengan demikian, psikologi Islam mengkaji aspek jiwa dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam seperti kedamaian, keselamatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian psikologi Islam secara terminologi itu, psikologi Islam adalah ilmu yang membahas tentang manusia, terutama kepribadian manusia dengan didasarkan pada sumber-sumber formal Islam, akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam juga merupakan konsep psikologi modern yang telah disaring dengan wawasan Islam. Perkembangan psikologi kontemporer melalui dua periode utama. Yang pertama, periode spekulatif melalui dua periode utama. Yang pertama ada periode spekulatif, yaitu psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa dengan membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Ya, tokoh utamanya adalah Plato, Aristoteles. Dengan metode filsafat, psikologi cenderung bersifat filosofis dengan penekanan pada konsep jiwa. Selanjutnya, periode empiris dan eksperimental. Dalam perkembangan psikologi kontemporer dapat diringkas sebagai berikut. Psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan lainnya. Tokoh utamanya adalah John Watson, Sigmund Freud, dan Ivan Pavlov. Metodenya eksperimen. Nah, dengan demikian, pada periode empiris dan eksperimental, psikologi mengalami pergeseran fokus dari hakikat jiwa menuju kajian perilaku yang dapat diamati dengan diukur secara empiris. Lalu kita lanjut di bab 4 ini tentang metode dan pendekatan dalam psikologi Islam. Metode dalam psikologi Islam ini, psikologi Islam menggunakan metode penelitian yang mencakup pendekatan Islam dalam memahami perilaku manusia. Metode penelitian dalam psikologi Islam didasarkan pada sumber-sumber formal Islam seperti Al-Quran dan hadis. Penekanan pada penggunaan akal, indera, dan intuisi sebagai bagian dari metode penelitian. Metode penelitian dalam psikologi Islam juga memperhatikan nilai-nilai etika dan spiritual dalam interpretasi hasil penelitian. Pendekatan dalam psikologi Islam menitik beratkan pada nilai-nilai Islam dalam memahami dan mengkaji aspek kejiwaan manusia. Psikologi Islam memadukan prinsip-prinsip Islam dengan ilmu psikologi untuk memberi pemahaman yang holistik tentang perilaku manusia. Pendekatan psikologi Islam mendorong individu untuk memperhatikan dimensi spiritual dan nilai-nilai agama dalam keseharian mereka. Psikologi Islam mendorong individu. Tujuan utama dari pendekatan psikologi Islam adalah meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan individu dengan berlandaskan pada ajaran Islam. Dengan demikian, metode dan pendekatan pada psikologi Islam mencerminkan integrasi antar prinsip-prinsip Islam dengan ilmu psikologi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kejiwaan manusia yang membentuk identitas seseorang. Lalu, fitrah manusia dalam psikologi Islam mengacu pada kodrat atau fitrah asli yang dimiliki oleh setiap individu sebagai ciptaan Allah. Psikologi Islam percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang suci dan bersih. Namun di lingkungan dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian dan fitrah tersebut. Pentingnya menjaga fitrah dan membentuk kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Dengan demikian, dalam psikologi Islam, kepribadian dan fitrah manusia merupakan aspek penting yang perlu dipahami dan dijaga sesuai dengan ajaran agama untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Kita sudah sampai di penghujung. Itulah tadi hasil review saya ya, yang saya pelajari dari bab 1 sampai dengan bab 6. Lalu tangan bukunya sendiri ya, menurut saya kelebihannya lumayan banyak ya. Saya harus membaca, bukunya sangat relevan, wawasannya luas juga, sangat menginspiratif, dan banyak lagi. Kekurangan buku ini tidak ada kayaknya, cuma saya yang malas baca aja. Bukunya sangat bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.